dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita hantu di pohon beringin halaman sekolah yang angker. Aku masih duduk di bangku aula sekolah, menatap naskah pentas seni yang sudah kuhafal berulang kali. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam dan ruangan mulai terasa sunyi. Teman-teman satu timku sudah mulai pamit pulang satu persatu. Aku duluan ya, Don, kata Raka, temanku yang paling dekat. Besok kita lanjut lagi. Aku mengangguk sambil melambaikan tangan. Hati-hati di jalan. Satu persatu lampu di sudut aula mulai dimatikan, menyisakan hanya beberapa cahaya temaram. Sekolahku, yang biasanya ramai saat siang, berubah menyeramkan saat malam tiba. Letaknya terpencil, dikelilingi sawah dan pepohonan tinggi, dengan satu pohon beringin besar di tengah halaman sekolah yang selalu menarik perhatian. Pohon itu sudah ada sejak sekolah ini berdiri. Menurut cerita guru-guru, usianya mungkin lebih dari 100 tahun. Namun, bukan hanya umurnya yang membuat pohon itu terkenal. Ada cerita seram yang menyertainya, tentang sosok penunggu yang sering menampakkan diri. Aku selalu menganggap cerita itu sebagai takhayul. Tapi malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika aku mulai membereskan barang-barangku, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Seperti langkah kaki ringan yang bergema di aula kosong. Aku berhenti, memasang telinga. Siapa itu? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang berhembus dari jendela yang sedikit terbuka. Mungkin itu hanya angin, pikirku. Aku mencoba mengabaikannya dan bergegas menuju pintu keluar. Saat berjalan menuju gerbang sekolah, aku melewati pohon beringin itu. Cahaya lampu taman yang remang-remang membuat bayangannya terlihat lebih besar dan menyeramkan. Aku menunduk, berusaha tidak memperhatikannya terlalu lama. Namun, sesuatu membuatku berhenti. Aku merasa seperti diawasi. Dengan perlahan, aku menoleh ke arah pohon itu. Dan di sana, aku melihatnya. Seseorang berdiri di bawah pohon. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya mengenakan pakaian putih kusut. Perempuan itu membelakangiku. Tubuhnya tampak diam seperti patung. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin dia salah satu siswa yang juga lembur seperti aku. Aku berdehem, mencoba menyapa. Hei, kamu masih di sini? Sudah malam, perempuan itu tidak menjawab. Dia tetap berdiri, seperti sedang menatap batang pohon di depannya. Aku mencoba mendekat beberapa langkah. Halo, kamu nggak apa-apa? Tiba-tiba, perempuan itu bergerak. Dengan gerakan lambat, dia menoleh ke arahku. Aku menahan napas. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya tidak ada. Hanya ada rongga gelap yang dalam. Rasanya seperti waktu berhenti. Aku tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa bernapas. Perempuan itu menatapku dengan lubang matanya yang kosong, lalu tersenyum. Tapi senyumnya aneh, seperti ada sesuatu yang memaksa bibirnya untuk melengkung. Kamu, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kenapa ada di sini? Malam-malam, aku gemetar. Kakiku ingin melangkah mundur, tapi tidak bisa. Aku seperti terpaku di tempatku berdiri. Perempuan itu mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarku semakin dingin. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Aku cuma mau pulang. Kataku terbata-bata. Dia berhenti beberapa langkah dariku. Tangannya yang pucat terangkat, menunjuk ke arahku. Suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih tajam. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Aku menutup mataku, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ketika aku membukanya lagi, dia sudah tidak ada. Aku langsung berlari menuju gerbang tanpa menoleh ke belakang. Di rumah, aku tidak bisa tidur. Wajah perempuan itu terus terbayang di pikiranku. Siapa dia? Kenapa dia ada di sana? Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada Raka. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan raut serius. Kamu lihat dia juga? Tanyanya pelan.
Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Raka menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Beberapa tahun lalu, ada cerita tentang seorang siswi yang bunuh diri di bawah pohon beringin itu. Dia katanya gagal masuk universitas impian, terus depresi. Sejak saat itu, banyak yang bilang dia sering muncul di sana. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Jadi, kamu pikir yang aku lihat itu dia? Raka mengangguk pelan. Bisa jadi, tapi katanya dia cuma muncul ke orang-orang yang memanggilnya. Aku menggeleng cepat. Aku nggak pernah manggil dia. Raka menatapku dengan tatapan aneh. Apa kamu pernah berbuat sesuatu yang bisa dianggap mengganggu dia? Aku teringat kejadian seminggu yang lalu, saat aku dan teman-temanku bermain di halaman sekolah. Aku tidak sengaja mematahkan ranting kecil dari pohon beringin itu untuk dijadikan alat penanda saat main petak umpet. Astaga, gumamku. Mungkin itu alasannya. Raka tampak khawatir. Kalau benar, kamu harus minta maaf. Ada cara tradisional untuk itu. Besok malam, aku temani kamu. Malam berikutnya, aku dan Raka kembali ke sekolah. Kami membawa beberapa barang sesuai saran orang tua Raka. Bunga 7 rupa, sebatang dupa, dan segelas air putih. Saat berdiri di depan pohon beringin, aku merasa tubuhku gemetar. Bayangan perempuan itu kembali terlintas di pikiranku. Raka menyalakan dupa dan menyerahkannya padaku. Letakkan di bawah pohon, lalu katakan permintaan maafmu. Aku mengikuti instruksinya. Dengan tangan gemetar, aku menunduk di bawah pohon. Maafkan aku. Suaraku bergetar. Aku nggak bermaksud mengganggumu. Aku minta maaf kalau aku sudah melakukan sesuatu yang salah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun pohon beringin berjatuhan. Suara seperti bisikan terdengar di telingaku. Aku terima. Aku langsung menoleh ke Raka. Kamu dengar itu? Dia mengangguk dengan wajah pucat. Ayo cepat pergi dari sini. Kami langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah melihat perempuan itu lagi. Namun, aku selalu merasa ada yang mengawasi setiap kali aku melewati pohon beringin itu. Aku belajar satu hal dari kejadian ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan ada tempat-tempat yang seharusnya kita hormati, apapun ceritanya.